Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Itulah talimat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai kita di bab 7. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan memakai halqah, nanti akan dibahas di bawah ya, wal khayt atau yang semisalnya untuk mengangkat musibah atau menolaknya. Jadi kalau bahasa Jawanya tolak bala ya. Dan di bab 7 dan seterusnya ini sudah diisyaratkan di bab 6 kemarin akan dibahas detail-detail bentuk-bentuk kesyirikan dari sisi uluhiyah yang terjadi ya, yang ada di masyarakat. Nah, yang pertama akan kita bahas ini di bab 7 ini, memakai gelang ya, memakai cincin atau memakai benang atau semisalnya yang diyakini bisa menolak bala. Nah, jadi memakai hal-hal seperti itu termasuk syirik. Baik, dalilnya ada 3 di sini ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu makna dari judulnya. Maksudu tarjamati bayanu anna lubsal halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi minasyirki. Kata Syekh Utsaimin hafizallahu taala, penjelasan bab ini nanti isinya adalah penjelasan bahwa memakai ya gelang-gelang, benang-benang atau sesuatu yang melingkar ya, yang semisal dengan itu untuk tolak bala, ini hukumnya syirik ya. Dari sisi mana? Lihat, falibasul halqati wa ma fi ma'naha lahu halani. Make ya gelang atau cincin atau lingkaran-lingkaran tolak bala seperti itu ya, yang di masyarakat kan banyak begitu ya, atau yang semisal dengannya. Ini ada 2 keadaan. Lihat, awwaluhuma lubsuha lirraf'i wa huwa izalatul bala'i ba'da nuzulihi, wal ukhra lubsuhuma liddaf'i wa huwa man'u nuzulil bala'i. Kata Syekh Utsaimin, dari 2 sisi memakai gelang-gelangan yang syirik itu ya. Yang pertama, jika dia pakai untuk liraf'i, untuk mengangkat musibah yang sudah terjadi ya, yaitu menghilangkan musibah setelah turunnya. Jadi istilahnya sakit misalkan sakit panas, pilek, flu ya, kasih gelang ini nanti akan sembuh gitu ya, karena gelang itu ada mantranya misalkan. Ini namanya pakai gelang untuk mengangkat bala, paham? Lalu sisi yang kedua adalah lubsuha liddaf'i, pakai gelang-gelangan seperti itu untuk menolak, yaitu mencegah turunnya bencana ya. Seperti kalau mungkin antum pernah tahu di masyarakat kan ada orang meninggal ya, anak-anak kecil itu biasanya dipakein gelang dari bambu ya, gelang yang dirajut dari bambu, katanya apa? Untuk tolak sawan ya. Jadi biar nggak kena penyakit seperti penyakitnya si mayit yang meninggal itu, katanya begitu. Nah, wa kullal halaini minasyirki wa huwa min asgharihi ya. Dan kedua bentuk memakai gelang untuk tolak bala atau mengangkat bala ya, ini keduanya termasuk kesyirikan. Dan ini yang paling ya kecilnya, artinya begini, ini kadar paling ringannya itu ya, dia sekedar make begitu, ini sudah nggak boleh. Apalagi nanti meyakini kalau cincinnya itu emang benar-benar bisa mencegah penyakit dan memberi kesaktian dan semisal ini, tentunya kadar syirikannya lebih besar lagi, bahkan sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam ya, paham ya. Nah, ini kemudian Syekh Utsaimin menerangkan di bawahnya ya, beliau melanjutkan, wa mujibu kaunihi syirkan ya, dan perkara yang menyebabkan pakai gelang seperti ini termasuk kesyirikan. Lihat, kata Syekh Utsaimin, i'tiqadus sababiyati fi ma laisa sababan syar'iyyan wala qadariyan, yaitu dari sisi meyakini sebab dalam perkara yang sejatinya bukan sebab secara syar'i maupun qadari, ma'at ta'alluqi bima yutawahhamu wala haqiqata lahu,
bersamaan dengan rasa tergantung, ya. Dia itu tergantung dengan apa yang dia khawatirkan padahal kenyataannya tidak ada, ya. Ini gampangnya begini, kok bisa syirik? Ini karena emang nggak ada hubungan secara syar'i maupun qadari, nggak masuk akal, ya. Nggak masuk secara akal pun juga nggak masuk, ya. Secara syar'i nggak masuk, secara akal pun lebih tidak masuk juga, ya. Contoh, ada orang sakit panas, hubungannya apa dikai kalung, katanya kalungnya ini dari Mbah Yai Fulan atau dari Mbah Dukun misalkan, ya, nanti akan mencegah apa namanya sakitnya. Atau ada kalung yang mungkin mahal itu, kalung awet muda, ya. Kalau emang kalungnya bisa bikin awet muda, kenapa Mbah Dukun ya tambah tua, ya. Jadi kan tidak ada hubungannya kalung dengan awet muda sebenarnya, ya enggak. Kalung dengan kesembuhan seorang dari penyakit panas kan tidak ada hubungannya, secara syar'i nggak ada hubungannya, secara qadari pun tidak ada hubungannya, kenyataan juga nggak mendukung, nggak masuk akal, ya. Makanya ya saya kalau cerita aja, saya pernah ketemu orang Swiss lah begitu, ya. Ya pernah ketemu, kemudian heran dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan di Indonesia ini, ya. Nek ibaratnya orang Eropanya tepok jidat, ya. Itu kok ada saat itu masuk ke warung makan begitu, ada semacam gantungan-gantungan tertentu gitu. Tanya pada saya, ini fungsinya untuk apa ini? Hiasan apa gini. Nah, saya jelasin, ini untuk, kata mereka ini adalah untuk apa? Keyakinannya untuk narik rezeki, dan misalnya tepok jidat tadi, apa hubungannya gitu. Ya, orang Swissnya itu bilang begitu, padahal ya beliau ya apa? Ya masih tentunya secara keilmuan keislamannya juga masih biasa-biasa saja. Itu orang yang pakai logika tidak masuk itu, ya, paham ya. Maka di sini dikasih garis bawah Syekh Utsaimin, dikatakan syirik, disebut sebagai kesyirikan karena tidak sesuai syar'i dan tidak sesuai qadari, dan juga kenyataan pun tidak mendukung hal tersebut, paham ya. Taib. Wal asbabu nau'ani, dan sebab, saya Utsaimin tambahkan, ya. Ini ada pembahasan masalah sebab, itu ada dua. Yes. Ahaduhuma al-asbabul qadariyah wal akhar al-asbabus syar'iyah. Dan yang kedua adalah sebab syariah. Apa itu asbabul qadariyah? Hiyal asbabul lati thabata naf'uha bitariqil qadar. Ya, sebab, artinya sebab itu begini loh. Ya, sebab perantara, ini kita ambil kalau mau nyontohkan sebab, kita ambil contoh kesembuhan gitu aja. Tadi kan kita bicara sakit demam, ya enggak? Ini sakit, ya enggak? Kita itu diperintah oleh Nabi SAW, ya, untuk berobat, ya. Tadawau, ya kan? Berobatlah kalian, kata Nabi, ya. Kemudian dari sisi qadari, ini juga sebab. Minum apa kalau sedang sakit panas? Ya minum paracetamol, minum habatus sauda, minum madu dan yang semisal. Ini kita lakukan qadarinya. Nah, paham ya, sebab biar sembuh dari flu tadi, biar sembuh dari demam tadi. Nah, maka di sini kata Syekh Utsaimin menambahkan sebab itu ada dua. Pertama, sebab yang ditetapkan manfaatnya dengan jalan takdiri, dengan jalan qadari, ya. Ya, dengan jalan praktek kenyataan. Kata jeribati, ya, seperti pengalaman, wa'adatin nasi, atau kebiasaan manusia, ya. Kahuknatil ibratil lati ulima annaha biidnillahi subhanahu wa ta'ala takunu sababan nafi'an. Contoh seperti suntikan, ya, kalau orang sakit, ya, sakit tertentu disuntik, maka seperti itu biidnillahi azza wa jalla bisa jadi sebab bermanfaat untuk dia sembuh, paham? Ini sebab qadari. Sebab yang kedua, asbabu syar'i wa hiyal asbabu lati thabata naf'uha bitariqati syar'i, bitariqi syar'i. Sebab yang ditetapkan manfaatnya dengan jalan syar'i. Ai mawarada fil Qur'ani was sunnah. Apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Misalkan dalam Al-Qur'an Allah katakan, ya, madu, ya, di perutnya
lebah itu ada manafi'a katsirah, ada manfaat yang banyak. Dan ternyata setelah diteliti demikian, ya, madu itu khasiatnya sangat banyak sekali. Kemudian kata Nabi SAW, contohnya habbatus sauda dawaun likulidain ilal maut. Habbatus sauda itu obat bagi segala penyakit kecuali mati kan. Jadi di situ secara syar'i ditetapkan habbatus sauda itu obat. Paham? Ini namanya sebab. Lah terus ya kalung untuk menyembuhkan demam, ya ini secara qadari enggak jadi sebab, secara syar'i juga tidak jadi sebab. Bisa dipahami ya? Oleh sebab itu syirik. Ya, fama kharaja 'anil asbabil qadariyati wa syar'iyyati tsabitati wa tuqidat sababiyatuhu fa huwa minasyirkil asghari. Ya, maka apapun yang keluar dari sebab qadari maupun syar'i ini, ya, yang telah ditetapkan dan diyakini menjadi sebab, ya, untuk suatu kesembuhan atau yang semisal, ya, seperti yang sedang kita bahas ini, maka hukumnya syirik kecil. Bisa dipahami ya. Tapi mungkin ini mukadimahnya dulu, ya, dari judulnya. Insyaallah besok kita lanjutkan penjelasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.